Nah, dari bab 10 ini khusus untuk uji T untuk 2 sampel yang independen. Apa itu independen? Nah, ini kaitannya dengan desain penelitian yang menggunakan kelompok yang independen. Bagaimana penjelasannya? Nah, nanti kita akan bicara tentang apa itu desain penelitian uji independen dan berulang, ya kalau bahasa Inggrisnya independent measures designs and repeated measures designs. Ini kaitannya dengan konsep desain penelitian dan kebanyakan dipakai di desain penelitian eksperimental, tapi bisa juga di selain eksperimen, ya. Jadi nanti kita bahas juga tentang konsep-konsep yang mungkin akan diperdalam di mata kuliah yang lain. Untuk penelitian, kebanyakan membandingkan 2 atau lebih kumpulan data. Jadi untuk bisa mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan, jadi misalkan ya, kita mau tahu apakah vaksin misalnya kita mau tahu apakah vaksin COVID itu efektif atau tidak, ya, maka kita melakukan penelitian dengan membandingkan 2 kelompok data. Nah, bukan orang ya, data. Data ini bisa berasal dari kelompok yang independen, benar-benar berbeda. Nah, kalau kelompoknya itu orangnya berbeda atau independen, itu namanya independent measures atau between subjects. Sementara kalau kelompoknya data ini datang dari kelompok partisipan yang sama, nah ini yang disebut dengan within subject atau repeated measures design. Nah, bagaimana gambarannya? Saya bisa gambarkan seperti ini. Nah, ketika 2 orang atau 2 kelompok data, nah ini hasil pengamatan ada dua kelompok data, ya. Nah, kalau data ini dan data yang ini itu datang dari orang yang sama, ya. Jadi biasanya kita sebut istilahnya dengan before, after, atau pre-test, post-test, ya. Sebelum mendapatkan satu jenis perlakuan, misalkan kita mau coba metode mengajar yang baru, ya. Sebelum mengikuti metode mengajar itu dites, lalu diberi metode pengajaran tertentu, lalu dites lagi. Nah, kalau demikian, orang yang di sini dan yang di sini ini sama. Nah, kalau orangnya ini sama, ini yang disebut dengan repeated measures. Dan itu menghasilkan data yang berkaitan. Ya. Nah, begini. Tetapi kalau
Antara kelompok data ya, data yang satu dengan data yang lain, ini berasal dari orang yang berbeda. Misalkan, ini kita sebut sebagai kelompok kontrol. Ya. Dia tidak mendapatkan perlakuan, ya. Nah, kemudian kita kemudian ada kelompok eksperimen, ya. Saya coba gambarkan supaya lebih jelas ya. Nah, kalau kita punya dua kelompok data yang berasal dari orang yang berbeda, misalnya kelompok yang satu disebut kelompok kontrol dan kelompok yang kedua disebut kelompok eksperimen, dan kelompok eksperimen ini mendapatkan perlakuan yang kelompok kontrol tidak, maka kita mendapatkan dua data yang berasal dari dua kelompok partisipan yang berbeda. Nah, ini kita sebut sebagai data yang independen. Artinya data yang merah dengan data yang hijau ini tidak berkaitan. Masing-masing berdiri sendiri. Sementara kalau yang ini, data dari kelompok yang pertama atau pretest ya, atau before ya, nah gini ya, kelompok satu gitu. Itu datang dari kelompok yang sama dengan data yang kedua. Ini orangnya sama. Nah, ini yang disebut dengan design repeated measures. Jadi data yang satu itu berkaitan dengan yang kedua. Terjadi apakah data yang satu ini kemudian meningkat di yang kedua ya karena efek dari perlakuan ini, atau mengalami penurunan atau tetap ya. Ini ada kaitannya ya. Data yang kedua itu bergantung pada data yang pertama. Begitu. Ini yang disebut dengan repeated measures. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang uji T untuk kelompok yang independen. Minggu depan kita akan bahas untuk yang repeated measures. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, data dari dua kelompok partisipan yang independen benar-benar berbeda. Itu tadi seperti ya kelompok merah dan hijau tadi ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan belajar uji T untuk kelompok partisipan yang sama yang disebut dengan within subject. Prosedur perhitungannya itu berbeda ya. Walaupun sama-sama menggunakan konsep uji T, tetapi prosedurnya ada sedikit modifikasi. Ya. Nah, desain-desain itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk yang independen logikanya seperti ini. Misalkan kita punya dua kelompok ya, A dan B. Yang kelompok A kita beri metode pengajaran tipe A, yang B kita beri metode pengajaran tipe B. Nah, ini menghasilkan dua populasi yang berbeda, yaitu populasi A dan populasi B yang
sebagai peneliti kita tidak tahu berapa mu-nya, ya. Karena kita tidak tahu berapa mu-nya, maka kita mengambil sampel. Lalu kita menguji sampel ini untuk menduga atau mengestimasi kondisi mu ini. Itu konsep yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, karena kita hanya punya data sampel, maka kita bekerja menggunakan sampel ini untuk memprediksi kondisi populasi ini. Ya. Jadi kita bandingkan data sampel A dengan data sampel B. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah M-nya, rata-rata. Seperti kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, M itu dipakai untuk memprediksi mu. Ya. Oke, lanjut. Asumsinya, observasi di antara kedua sampel harus independen. Kemudian, kedua populasi yang menjadi sumber sampel harus berdistribusi normal. Kemudian, kedua populasi yang menjadi sumber sampel harus memiliki varians yang sama atau homogen. Ya. Jadi, biasanya sebelum melakukan uji T, kita lakukan uji asumsi homogenitas ini. Variansnya harus sama. Tidak boleh heterogen. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita buat dulu hipotesis nol gitu ya, seperti yang kita lakukan di pengantar uji T minggu lalu. Hipotesis nol kalau kita menggunakan uji dua arah, ya, bentuknya seperti ini. H0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Boleh ditulis dengan model yang berbeda, yaitu mu1 sama dengan mu2. Ini sama, ya. Boleh mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, atau mu1 sama dengan mu2. Mana yang lebih mudah, silakan diikuti. Karena hipotesis nolnya seperti ini, maka hipotesis penelitian atau H1-nya menjadi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Boleh ditulis dengan bentuk mu1 tidak sama dengan mu2. Itu dua cara penulisan yang sama. Ya. Silakan dipilih model yang paling mudah. Kemudian, kalau untuk uji satu arah, berarti mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0, atau mu1 dikurangi mu2 lebih kecil dari 0. Silakan dipilih sesuai dengan hipotesisnya, apakah dia akan meningkatkan atau menurunkan. Ya. Boleh juga ditulis mu1 lebih besar dari mu2. Ya, itu sama, modelnya sama. Sehingga hipotesis penelitiannya, ya, tinggal ini dibalik. Jangan lupa harus ada tanda sama dengan, ya. Sama dengan bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini. Tergantung dari hipotesis yang diajukan. Kemudian struktur statistiknya sama seperti uji T sebelumnya, hanya kita punya dua kelompok, sehingga M yang di sini, di materi minggu lalu kan di sini hanya M, itu diubah menjadi M1 dikurangi M2. Jadi kita dapat deviasinya. Dan bagian mu ini kita ubah menjadi mu1 dikurangi mu2. Bagian ini selalu menjadi 0 karena untuk mendapatkan kondisi ketika H0 diterima, ya, itu adalah mu1 sama dengan mu2. Jadi bagian ini selalu 0. Kemudian yang ini adalah estimated standard error. Jadi kalau yang di minggu lalu adalah SM. Ya. Nah, karena kita punya 2M, jadi M1 kurang M2.
Mari kita lihat bentuk berikutnya. Nah, kita bahas yang MSM1 kurang M2 ini. Ya, ini adalah estimated standard error atau jarak standar atau rata-rata antara statistik sampel ya, dan parameter populasi. Ini kita urai menjadi akar dari varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2 karena kita punya dua kelompok. Jadi ada N1, ada N2, ada varian 1, ada varian 2. Ya. Nah, karena variansnya sekarang datang dari dua kelompok, maka kita perlu menggabungkannya dulu ya menjadi varians gabungan atau pooled variance ya. Lambangnya seperti ini. Nah, ini diperoleh dengan cara menghitung SS1 ditambah SS2 dibagi DF1 ditambah DF2. Ya. Nah, bagaimana dengan DF-nya? DF-nya pun menjadi DF gabungan. Ya. DF gabungannya bagaimana? DF1 ditambah DF2. Nah, karena DF itu adalah N-1, maka DF1 sama dengan N1 dikurangi 1. Dan DF2 itu N2 dikurangi 1. Ya, ini adalah bagian yang sama dengan penyebut pada rumus varians gabungan. Jadi, sama dengan yang ini. Ya, jadi ini bisa kita ubah menjadi N1 min 1 ditambah N2 min 1. Ya. Kenapa kita perlu menambahkan pengukuran kesalahan itu tadi ya, estimated error itu? Ada different score. Ya, mengapa kita perlu memperhitungkan itu? Karena kita lihat di sini ilustrasi untuk dua data, dua kurva untuk dua populasi yang berbeda. Ya, katakanlah ini populasi seperti yang tadi di depan. Nah ini, ya, itu adalah kurva untuk dua populasi yang kita uji, ya. Kalau populasi yang pertama bentuknya seperti ini dan populasi yang kedua seperti ini, maka jarak dari kedua populasi ini, jarak terdekatnya adalah dari 30 ke 50. Ini adalah jarak yang paling dekat. Dan jarak yang paling jauh adalah dari 20 ke 70. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita punya populasi, kita ambil sampel, maka sampel itu tidak persis sama seperti populasi, tetapi mewakili. Katakanlah mewakili, kita ambil sampel kita di daerah seperti ini. Ya. Lalu yang di sini, katakanlah sampel kita di sini. Kemudian sampel yang daerah ini kita peroleh di daerah ini. Ya. Orang lain mengambil sampel dari populasi yang sama, tetapi dia mengambil dari sebelah sini misalnya. Ya. Yang sini mengambil dari yang ini misalkan. Sehingga terjadi perbedaan, ya. Perbedaan antara rata-rata yang diambil dari populasi 1 dan 2. Kemungkinan perbedaannya itu tidak akan lebih dari titik ujung ini, ya, dan ini. Tetapi bisa bervariasi di antaranya. Begitu. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda antara satu peneliti ke peneliti lain karena sampel yang diambil itu memiliki M yang berbeda-beda. Ya. Tetapi peluangnya selalu di antara titik yang biru-biru ini. Ya. Jadi
Perbedaan yang terkecil peluangnya adalah dari 30 ke 50 untuk contoh ini, dan peluang yang terbesar difference-nya M1 kurang M2 itu yang paling besar peluangnya adalah di sini, antara 20 sampai 70 untuk contoh ini. Begitu. Ya. Itu peluang terjadinya difference yang mungkin terjadi dari kesalahan pengambilan sampel. Oleh karena itu, kita juga membahas estimated standard error untuk perbedaan di antara dua rata-rata itu. Ya, untuk kemungkinan kesalahan di antara M1 dan M2 karena perbedaan pengambilan sampel tadi. Ya. Ini kita hitung dengan menghitung estimasi varians gabungan tadi yang S, M1, M2, ya ini varians gabungannya dibagi N1, yang ini dibagi N2. Ya. Ini adalah estimated standard error-nya. Oke, bagaimana kita menggunakan uji hipotesis ini? Ya, kita coba bagaimana menggunakan dari data 2 sampel, kemudian kita lakukan uji T independent. Ya. Kita ambil contoh dari buku, yaitu contoh 10.2. Ya, kita baca. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung berperilaku tidak jujur dan memikirkan diri sendiri di dalam lingkungan yang gelap ketimbang yang dalam penerangan yang baik. Ini penelitiannya Zhong, Bones, dan Gino tahun 2010. Kemudian dalam suatu eksperimen, partisipan diberi satu set puzzle berisi 20 keping dan dibayar $0,5 jika dapat menyelesaikannya dalam kurun 5 menit. Namun demikian, partisipan melaporkan performanya sendiri dan tidak ada metode yang jelas untuk mengecek kejujurannya. Dengan demikian, tugas tersebut membuka peluang untuk ketidakjujuran dan menerima uang yang tidak semestinya. Satu kelompok partisipan diuji di ruang dengan penerangan yang redup, dan kelompok kedua diuji di ruang dengan penerangan yang baik. Jumlah puzzle yang dilaporkan selesai dicatat untuk tiap individu. Data berikut dibuat serupa dengan penelitian tersebut. Jadi data ini bukan data penelitian itu, tetapi untuk kepentingan contoh soal berikut ini saja ya. Nah, ini contoh data ya, yang dibuat serupa sesuai dengan penelitian yang sesungguhnya tadi. Data dari ruangan yang memiliki penerangan yang baik. Yang ini data dari ruangan yang redup. Ya. Datanya seperti ini, N-nya 8, yang ini juga N-nya 8. Ya. Antara orang yang ada di kelompok ini dan kelompok ini tidak sama. Ya. Makanya ini yang kita sebut sebagai independen. Orang yang ada di ruangan yang terang dan ruangan yang redup ini tidak sama. Kalau kita hitung rata-rata di sini M-nya 8, M di sini 12, lalu SS-nya sudah dikasih tahu di sini 60, di sini 66. Ya. Bagaimana caranya? Yang langkah pertama adalah kita buat hipotesis. Kemudian tentukan alfanya. Hipotesisnya seperti ini. Mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Ini artinya tidak ada perbedaan. Sementara yang H1-nya mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, ini adalah ada perbedaan. Lalu ditentukan alfanya 5%. Sebagai catatan, hipotesis satu arah bisa digunakan dan akan menentukan apakah partisipan dalam ruang yang redup memiliki skor yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Hanya karena kita tadi tidak mengarahkan apakah yang di ruangan redup itu akan memiliki skor yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka di sini kita ambil pilihan yaitu hipotesis dua arah. Ya, kita tidak pakai hipotesis satu arah. Langkah kedua adalah menghitung DF gabungannya. Ya, kita dapat DF gabungannya 14, lalu kita gambar, kita tentukan daerah kritis, ya. Lalu kita tentukan juga varians gabungannya. Setelah itu kita tentukan estimated standard error-nya, ya. Setelah itu kita masukkan semuanya ke dalam rumus uji T. Nah, yang dimasukkan di sini adalah M1 tadi dikurangi M2, M1 tadi 8, M2-nya 12. Jangan lupa di sini selalu 0, karena kalau hipotesis nolnya itu diterima, ini memang harus sama antara mu1 dengan mu2, jadi tidak ada perbedaan. Ya, ini selalu 0. Lalu yang ini adalah estimated standard error. Ya. Nah, kita peroleh T-nya, T hitungnya 2,67. Lalu kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, karena minus 2,67 itu berada di daerah kritis, maka yang kita terima adalah A1. Begitu. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, kita coba dulu cek pemahaman kita ya. Kita baca. Kombinasi faktor-faktor yang mana yang paling mungkin menghasilkan nilai signifikan untuk uji T independen? Apakah rata-ratanya kecil, perbedaan rata-ratanya kecil, atau perbedaan rata-rata besar? Ini ya kalau kita lihat nih. Perbedaan rata-rata kecil, varian sampel kecil. Perbedaan rata-rata besar, varian sampel besar. Perbedaan rata-rata kecil dan varian sampel besar. Perbedaan rata-rata besar dan varian sampel kecil. Untuk bisa menjawabnya, kita harus kembali ke konsep rumus uji T ini. Mana yang akan menghasilkan T yang besar? Kok T-nya besar? Ya, karena untuk bisa menghasilkan hasil yang signifikan, maka T itu harus ada di daerah kritis. Untuk bisa ada di daerah kritis, T hitung itu harus besar. Kalau T hitungnya itu mendekati 0, tentu yang diterima adalah H0. Ya, H0 gagal ditolak nih kalau di daerah sini. Jadi supaya bisa menolak H0, maka T hitung itu harus sangat besar atau sangat kecil kalau untuk uji dua arah. Ya. Nah, supaya T hitung itu sangat besar atau sangat kecil, berarti kalau kita lihat di sini, apakah perbedaan rata-ratanya harus kecil atau harus besar? Supaya hasil T hitung ini menjadi besar. Itu yang ditanya di sini. Ya. Lalu yang kedua, variansnya. Apakah varians ini harus sangat besar atau kecil supaya T hitung ini menjadi besar? Oke, kita jawab dulu yang rata-rata. Langsung kita ngomong aja ya. Menurut Anda, rata-rata ini harus besar atau harus kecil? Menurut Anda bagaimana? Harus besar. Bu. Betul, harus besar. Ya, ini harus besar supaya T-nya juga jadi besar. Sementara bagaimana dengan variansnya? Variansnya harus besar atau harus kecil? Kecil, Bu. Kecil, Bu. Betul, kalau kecil maka ini akan kombinasi yang paling bagus adalah kalau M1 dan M2-nya tuh jauh perbedaannya, ya, besar perbedaannya, tetapi variansnya kecil, itu akan menghasilkan hasil yang paling optimal. T-nya akan menjadi semakin besar. Ya, bagus. Jadi yang mana, yang A, B, C, atau D? D, Bu.
D, Bu. B? D, Atau Bu. D ya? D, Bu. Domba. D. Betul, domba ya, yang D ya. Yang rata-rata besar, varian sampel kecil. Ya. Oke, betul sekali. Sekarang yang berikutnya. Jika kedua sampel memiliki N10, jadi N1 10, N2 10. Statistik uji independen akan memiliki, sebentar. Jika kedua sampel memiliki N10, jadi N1 10, N2 10, statistik uji T independen akan memiliki DF 19. Benar apa salah? Ini kita harus kembali ke rumus DF. Mana rumusnya? Nah, DF itu adalah N1 min 1, DF2 N2 min 1. Apakah kalau kedua N10, DF-nya 19. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah, harusnya berapa? 18. Betul, 18. Ya. Karena N1 10, N2 10, jadi DF1 9, DF2 9. Jadi DF gabungannya harusnya 18 ya. Yang kedua, untuk uji T independen, estimated standard error mengukur banyaknya perbedaan yang dapat diharapkan di antara rata-rata sampel jika tidak ada efek perlakuan. Benar apa salah? Nah, ini harus kembali ke konsep estimated standard error. Ya. Jadi ini adalah berapa banyak perbedaan yang dapat diharapkan di antara dua rata-rata sampel jika hipotesis nol benar. Ini sama dengan gambar yang ini. Jadi berapa ya perbedaan antara M1, M2 yang bisa diharapkan ya jika hipotesis nol benar. Ya. Berapa banyak yang bisa kita harapkan? Nah, ini tadi soalnya. Nah, apakah ini benar atau salah? Bagaimana? Ini benar atau salah? Benar, Bu. Betul sekali ya. Itu adalah definisi yang tadi ya. Jika hipotesis nol benar itu artinya tidak ada efek dari perlakuan. Betul sekali. Jadi itu memang interpretasi yang akurat untuk estimated standard error. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada bagian yang kurang jelas penjelasannya? Apakah ada yang mau ditanyakan?